Shalom, selamat pagi anak-anak kami semua. Ibu berharap kalian di sana tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat di dalam melakukan segala aktivitas. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Minat, di mana materi kita mengenai peradaban Mesopotamia dan peradaban bangsa yang pernah menguasai daerah Mesopotamia. Sebentar lagi Ibu akan tayangkan cuplikan video tentang materi kita pada pagi hari ini. Ukuran sekitar 300 mil panjangnya dan 150 mil lebarnya. Mesopotamia terletak di antara sungai Tigris dan Efrat yang mengalir ke Teluk Persia. Kata Mesopotamia ini berarti tanah di antara sungai-sungai. Seperti yang saya katakan tadi, Mesopotamia berada di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Untuk batas-batasan geografisnya, Mesopotamia di sebelah utara berbatasan dengan Turki dan Iran. Di sebelah barat, Siprus dan Laut Mediterania. Di selatan, ada Irak dan Arab Saudi. Di timur, ada Iran dan Laut Persia. Yang kedua mengenai keadaan alam dari Mesopotamia. Iklim di kawasan Mesopotamia berkisar dari musim dingin ke musim panas, dengan temperatur yang umumnya lebih dari 110 Fahrenheit. Mesopotamia memiliki curah hujan yang sedang. Sebagian besar, Mesopotamia terletak di negara Irak saat ini. Nah, tanah-tanah subur di sepanjang sungai Mesopotamia ini menghasilkan tanaman, di antaranya seperti gandum, barley, wijen, rami, dan berbagai macam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran lainnya. Yang ketiga mengenai sejarah Mesopotamia. Sejarah Mesopotamia kuno dimulai pada masa Ubaid dan diakhiri dengan datangnya dinasti Achaemenid pada abad ke-6 atau ditaklukkannya Mesopotamia oleh kekhalifahan Islam, di mana pada saat itu dikenal sebagai Irak. Daerah ini merupakan satu dari 4 peradaban di mana tulisan mulai dikembangkan, bersama dengan lembah Nil di Mesir, lembah Indus di India, dan Sungai Kuning di Cina. Yang keempat, tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Mesopotamia. Yang pertama ada kerajaan Sumeria, yang kedua ada Akkadia, yang ketiga Babilonia Lama, yang keempat Assyria, yang kelima Babilonia Baru, dan yang keenam yaitu kerajaan Persia. Kerajaan Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia kecil sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Bangsa ini menganut kepercayaan politisme atau mempercayai adanya banyaknya dewa. Tempat untuk memuja para dewa tersebut adalah zigurat. Bangsa Sumeria juga sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan paku. Pada awalnya, bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencahariannya. Tetapi lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air tersebut ke lahan-lahan pertanian, seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dapat membangun 12 kota-kota besar, di antaranya kota Ur, Uruk, Leks, dan Nippur. Kebudayaan bangsa Sumeria akhirnya berakhir setelah pada tahun 2350 sebelum Masehi karena diserang oleh bangsa Akkad di bawah pimpinan Sargon. Kerajaan Akkadia. Bangsa Akkadia memuja banyak dewa dan juga memiliki cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan, seperti cerita tentang Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Kemudian kerajaan Babilonia Lama. Imperium Sargon pada tahun 1720 sebelum Masehi dapat dikalahkan oleh bangsa Amorid yang termasuk rumpun Semit dari Jazirah Arab
yang sekarang disebut Syria. Bangsa Amorid ini kemudian mendirikan ibu kota baru di Babilonia, sehingga periode ini dikenal dengan nama Babilonia Lama. Raja yang terkenal dan sangat berperan dalam perkembangan peradaban Babilonia adalah Raja Hammurabi. Sumbangan terbesar Raja Hammurabi terhadap peradaban dunia adalah Undang-Undang Hammurabi atau Kode Hukum Hammurabi. Kemudian ada kerajaan Assyria. Bangsa Assyria yang tinggal di hulu sungai Efrat dan sungai Tigris dapat mengalahkan kekuasaan bangsa Amorid atau Babilonia. Di bawah kepemimpinan Asyurbanipal pada tahun 1350 sebelum Masehi, kemudian muncul kerajaan baru, yaitu kerajaan Assyria dan tentunya dengan ibu kotanya. Bangsa Assyria adalah bangsa militer yang memerintah dengan menyebarkan rasa takut dengan melakukan kekejaman-kekejaman terhadap lawan-lawannya. Dengan keunggulan persenjataan, bangsa Assyria dapat menguasai seluruh Mesopotamia dan Mesir. Pada masa Assyria, di bawah Raja Asyurbanipal II, dibangun perpustakaan tertua di dunia yang mampu menampung 22.000 tablet yang berisi informasi-informasi di berbagai bidang kehidupan bangsa Mesopotamia. Berikutnya ada kerajaan Babilonia baru. Pada tahun 627 sebelum Masehi, bangsa Babilonia dapat melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Assyria dan membentuk Imperium Babilonia baru karena masih beribu kota di Babilonia. Peradaban Babilonia baru ini sebetulnya melanjutkan peradaban-peradaban sebelumnya, terutama peradaban Babilonia lama. Imperium ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II. Imperium ini berakhir pada tahun 530 sebelum Masehi, akibat dikalahkan oleh bangsa Persia yang mendapat bantuan dari bangsa Media. Dan yang terakhir ada kerajaan Persia. Setelah Imperium Babilonia baru dapat dikalahkan oleh bangsa Persia dan bangsa Media dari Indo-Jerman, muncullah imperium baru di bawah kekuasaan bangsa Persia. Raja pertama Imperium Persia adalah Cyrus dan raja terakhirnya adalah Cyrus. Imperium Persia memperoleh puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Raja Darius. Daerah kekuasaannya membentang dari Mesopotamia, Mesir, sampai ke sungai Indus. Namun, sejak terjadinya peperangan dengan Yunani, Persia mengalami kemunduran. Dan akhirnya Persia dapat ditaklukkan oleh Raja Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan peradaban bangsa Mesopotamia yang pertama adalah raja sebagai penguasa. Bangsa Mesopotamia menganggap bahwa raja-raja mereka adalah keturunan dewa. Namun, tidak seperti bangsa Mesir, mereka tidak menganggap raja mereka sebagai dewa. Kemudian ada raja-raja Mesopotamia yang terkenal antara lain. Yang pertama adalah Eannatum of Lagas, yaitu pendiri kerajaan yang pertama. Yang kedua, Sargon of Akkad, penguasa Mesopotamia dari Akkadia. Yang ketiga ada Hammurabi, yaitu pendiri kerajaan Babilonia. Yang keempat ada Tiglat-Pileser III, yaitu pendiri kerajaan Neo-Assyria. Yang kelima ada Nebukadnezar II, yaitu raja dari kerajaan Neo-Babilonia. Yang keenam ada Belzedezar, yaitu raja terakhir dari kerajaan Babilonia. Kemudian sistem pemerintahan peradaban Mesopotamia yang kedua adalah kekuasaan. Ketika Assyria berkembang menjadi suatu kerajaan, ia terbagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi diberi nama sesuai dengan ibu kotanya, seperti Ninawa, Samaria, Damaskus, dan Arpad. Setiap provinsi mempunyai seorang gubernur yang bertugas mengumpulkan pajak, merekrut tentara dan pekerja, juga memiliki tugas untuk melaksanakan hukum. Dengan cara tersebut, kerajaan yang besar pun akan mudah dikontrol. Walaupun Babilonia merupakan negara terkecil pada saat itu, ia berkembang pesat pada pemerintahan Hammurabi. Ia dikenal sebagai pembuat hukum, dan kemudian Babylon menjadi ibu kota Mesopotamia, yang kemudian harinya disebut Babilonia atau gerbang para dewa.
Kemudian sistem pemerintahan peradaban Mesopotamia yang ketiga adalah militer. Ketika negara kota berkembang pesat, terjadilah pertikaian untuk memperebutkan daerah dan kanal-kanal irigasi. Pertikaian ini tercatat dalam tablet-tablet perang pertama terjadi pada 3200 sebelum Masehi. Namun, mulai menyebar pada tahun 2500 sebelum Masehi. Pada saat itu, peperangan merupakan bagian dari sistem pemerintahan, di mana kota-kota yang memilih untuk tetap netral menjadi penengah di antara kota-kota yang sedang berperang. Hal ini berujung pada pembentukan uni dan kemudian pemerintahan regional. Ketika kerajaan terbentuk, ekspedisi ke negara lain pun mulai digencarkan. Keadaan penduduk bangsa Mesopotamia yang pertama adalah penduduk dan masyarakat. Daerah-daerah di sekitar daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa-bangsa yang termasuk rumpun bangsa Semit. Kehidupannya bersifat semi-nomaden. Aktivitas perdagangan melalui sungai Eufrat dan Tigris. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa Sumeria. Orang-orang Mesopotamia lebih banyak bertempat tinggal pada kota-kota besar dan juga pada ibu kotanya yang bernama Uruk. Keadaan penduduk bangsa Mesopotamia yang kedua adalah pertanian dan pengairan. Pada musim hujan, dari bulan Oktober sampai April, di Mesopotamia terjadi air bah dari kedua sungai itu. Air mengenangi daerah di sepanjang aliran sungai dan setelah surut meninggalkan lapisan lumpur yang sangat subur. Di daerah-daerah itulah masyarakat hidup dengan bercocok tanam atau bertani. Bangsa-bangsa di Mesopotamia sudah mampu menanggulangi masalah banjir dan memanfaatkan airnya untuk keperluan pertanian. Caranya ialah membuat sistem pengairan yang baik. Bendungan dibangun dan telaga buatan digali untuk menyalurkan dan menyimpan air yang berlebihan di masa banjir. Kemudian yang ketiga adalah pakaian. Pakaian dibuat dari wol atau rami yang dapat mereka tanam dan panen. Rami adalah sebuah tanaman dengan bunga biru, dan batang tanaman ini digunakan untuk membuat pakaian. Kasar atau tebalnya pakaian itu menunjukkan musim kapan pakaian tersebut akan dikenakan. Seperti kita, pakaian lebih berat akan dikenakan di musim dingin, dan pakaian lebih ringan akan dikenakan di musim panas. Dalam berpakaian, laki-laki tidak mengenakan pakaian atasan, melainkan mengenakan bawahan yang terlihat seperti rok yang diikat di pinggang. Perempuan biasanya memakai gaun yang menutupi mereka dari bahu hingga pergelangan kaki. Lengan kanan dan bahu dibiarkan terbuka. Rambut pria entah dicukur bersih atau memiliki rambut panjang ataupun berjengkol. Akan tetapi wanita itu memiliki rambut panjang, tetapi biasanya dikepang dan dililitkan di sekitar kepala mereka. Ketika menjamu tamu, perempuan akan mengenakan hiasan di kepala mereka. Baik pria maupun wanita mengenakan anting-anting dan kalung. Selama perayaan, lebih banyak lagi perhiasan yang dipakai. Rakyat Sumeria yang kaya sering memakai gelang emas yang indah dan perak dan juga anting-anting. Kalung yang dihiasi dengan batu-batu mulia juga dikenakan. Beberapa contoh jenis batunya adalah lapis lazuli dan batu kamelia. Keadaan penduduk yang selanjutnya adalah Iptek. Peradaban Mesopotamia telah memperlihatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sejak didiami oleh bangsa Sumeria pada tahun 3000 sebelum Masehi. Keunggulan-keunggulan tersebut tampak dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama adalah bidang arsitektur, yaitu di mana orang Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Bangunan umumnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Kemudian ada kemampuan mengelola logam. Dari pengolahan logam dihasilkan cermin, tongkat-tongkat, kapak, dan perlengkapan senjata lainnya. Mereka juga pandai membuat pakaian lenan, perkakas, serta perhiasan dari emas. Kemudian ada bidang ilmu pengetahuan, yaitu Ashurbanipal. Pemimpin Assyria membangun perpustakaan tertua di dunia. Kemudian Mesopotamia pada zaman Babilonia baru
terkenal dengan Taman Gantung yang kemudian menjadi salah satu keajaiban dunia. Keadaan penduduk yang selanjutnya yaitu aksara, di mana orang-orang Sumeria sudah mengenal abjad yang berupa huruf paku. Huruf-huruf paku itu antara lain ditemukan pada sebuah prasasti yang berisi tentang hukum dan undang-undang yang berlaku untuk mengatur kerajaan. Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum itu disebut dengan Undang-Undang Hammurabi, Kodeks Hammurabi. Keadaan penduduk selanjutnya adalah penanggalan. Orang-orang Sumeria sudah mengenal sistem penanggalan atau sistem kalender yang dimaksudkan untuk mengenal perputaran waktu dan musim. Pengetahuan tentang perputaran waktu dan juga musim berguna untuk menentukan saat yang tepat dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya, baik untuk bercocok tanam, perdagangan, dan sebagainya. Untuk mempermudah memahami pengetahuan tentang perputaran waktu dan musim, mereka membagi dan mempersingkat waktu dalam jam, menit, dan juga detik. Pembagian waktu terus dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih khusus melalui sistem penanggalan atau sistem kalender, yaitu 24 jam menjadi 1 hari, 30 hari menjadi 1 bulan, dan 12 bulan menjadi 1 tahun. Kepercayaan Mesopotamia. Yang pertama, zigurat. Di Mesopotamia, setiap kota diyakini dilindungi oleh dewanya sendiri. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, menara candi mulai dibangun untuk menghubungkan langit dan bumi. Menara zigurat disebutkan sangat besar. Struktur piramida dibangun di atas candi yang dibangun. Zigurat dibangun dari batu bata lumpur dengan 3-7 level bertingkat. Para Mesopotamians percaya bahwa candi ini dihubungkan piramida langit dan bumi. Zigurat sering dihiasi dengan pilar dan ornamen lainnya. Pada awalnya, acara keagamaan diadakan di kuil. Kemudian, karena kependetaan yang terus berkembang, kuil menjadi pusat agama dan belajar bagi seluruh masyarakat. Kepercayaan yang kedua adalah dewa dan dewi. Setiap kota memiliki pelindung sendiri berupa dewa atau dewi yang memiliki segalanya, juga semua orang di kota. Semua orang diharapkan untuk menyanyikan lagu pujian, berdoa, berkorban, dan membawa persembahan kepada kuil lokal atau zigurat untuk para dewa. Orang-orang terpercaya seperti imam dan pendeta di kuil-kuil untuk memberitahu mereka apa para dewa atau dewi inginkan, dan mereka patuh melakukan keinginan mereka. Mereka percaya bahwa dewa bisa kesal pada apa yang Anda lakukan dan menghukum Anda, atau mereka bisa senang dan memberikanmu hadiah. Hal ini membuat pemimpin di kuil-kuil hampir sama kuat dengan raja. Kepercayaan bangsa Sumeria ini terus berkembang dan dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Mesopotamia. Tetapi ketika bangsa Persia menguasai daerah Mesopotamia, berkembanglah ajaran agama Persia. Kitab suci Awesta ini merupakan firman dewa dengan perantara nabi diturunkan kepada bangsa Persia. Pada masyarakat bangsa Sumeria terdapat kepercayaan bahwa manusia setelah mati akan hilang. Hal ini dijelaskan dalam cerita Gilgamesh. Cerita itu pada hakikatnya mempunyai kesimpulan bahwa hidup abadi di dunia ini tidak ada. Setelah anak-anak kami sudah melihat tayangan mengenai peradaban Mesopotamia, maka Ibu berharap anak-anak kami semakin paham tentang materi sejarah minat pada pagi hari ini. Ya, maka di sini Ibu akan memberikan 3 soal, di mana soal yang pertama yaitu jelaskan letak geografis dan kegiatan penduduk peradaban Mesopotamia. Soal yang kedua, tuliskan ciri-ciri peradaban bangsa Sumeria, peradaban bangsa Akkadia, peradaban bangsa Babilonia Lama, peradaban bangsa Assyria, dan peradaban bangsa Babilonia Baru. Masing-masing peradaban bangsa tersebut cukup dibuat 4 ciri-ciri.
soal yang terakhir, jelaskan secara singkat tentang hukum Hammurabi yang ada di peradaban Babilonia lama. Ya, itu aja soal yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Anak-anak kami bisa mencari jawabannya dari video singkat yang Ibu berikan barusan, ataupun jawabannya bisa diambil dari buku paket pegangan kalian halaman 216. Ya, terima kasih.